Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di eurobandungcars.id. Oke, kali ini kita akan bahas mobil 306 gua yang waktu itu kebakar. Ini sekarang udah selesai nih gua pakai. Kemarin banyak yang tanya di Instagram, di TikTok juga, bahkan yang Japri juga ada beberapa, mau habis berapa, terus apa emang itu masih bisa tuh mobil dibangun lagi dan seterusnya lah. Ya, oke, jadi di video ini kita akan bahas itu semua, perjalanannya, penyebab kejadian, habis berapa, apa-apa aja yang diganti, dan bagaimana kondisi mobilnya sekarang ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, simak terus videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Oke. Alhamdulillah. Apa om? Mati bang? Nggak tahu tadi tiba-tiba ini meletup. Aduh amis ya. Oke, kita mulai dari kronologis kali ya. Nyambung pertanyaan-pertanyaan yang masuk. Pertanyaan pertama pasti itu kenapa kok bisa kebakar, bla bla bla, dan seterusnya ya. Jadi penyebabnya itu adalah overcharge dari alternator ke aki sehingga akinya meledak. Jadi kurang lebih begitu ya. Analogi sederhananya kayak misalkan kalau lu ngecas handphone lu kelamaan, baterainya gembung, lama-lama meledak. Kurang lebih begitulah ya. Oke, lalu kemudian lanjut pertanyaan kedua yang banyak muncul adalah yakin dibangun lagi, kok itu bisa dibangun lagi begitu ya. Pertanyaan seperti itu banyak masuk di kita punya Instagram, kemudian ada yang japri via WA langsung, ada yang di TikTok juga gitu ya. Nah, jadi jujur tadinya awalnya mobil itu tidak niat untuk dibangun ulang gitu ya. Nah, cuma setelah ya itu kan mobil kan setelah insiden langsung ditowing, dibawa ke bengkel teman gua di tempatnya Om Dian ya, Auto Dynamics di Pangkalan Jati di Depok. Nah, setelah dilihat-lihat gitu ya, kan sampai di bengkel tuh dibongkar lah, dianalisa penyebabnya, makanya tadi bisa ketahuan itu ternyata dari overcharge gitu ya, dari alternator. Nah, setelah ditelisik-telisik ternyata mesin utuh gitu ya, terus kemudian bahkan koil utuh gitu, kabel-kabel busi segala itu nggak ada yang kebakar gitu, kabel busi, radiator aman gitu ya, terus kemudian headlamp aman gitu ya. Jadi dari situ kita mulai berpikir bahwa ini bisa nih di rebuild lagi gitu ya. Lalu mulailah di list down gitu ya, item-itemnya yang apa-apa aja yang harus diganti gitu ya. Dan ternyata tidak cukup banyak juga gitu yang harus diganti sebetulnya gitu ya. Nah, akhirnya kita mulai hunting lah parts-partsnya ya, dari mulai kayak ya ada beberapa yang kita pakai part copotan juga karena cari barunya udah susah, kayak semacam box aki, box sikring gitu-gitu ya. Terus kemudian ECU ya. Nah, tapi alhamdulillah semuanya dapat lah. Nah, cerita menarik itu mengenai ECU ya. Nah, ECU itu karena mobil ini kan mobil 306 MY 2000 gitu ya. Nah, jadi kalau mau nyari ECU-nya yang copotan itu itu setengah mati lah gitu ya. Jadi kita berasumsi bahwa ECU-nya itu harus pakai punya MY 2000 lagi, karena kita mikirnya kan dia sudah immobilizer, terus kemudian fitur-fitur seperti rain sensor, terus kemudian juga auto headlamp dan seterusnya lah. Itu kan berbeda dengan 306, N3, N5 begitu ya. Nah, tapi karena nyari-nyari susah gitu ya, ECU MY 2000, 306 MY 2000, akhirnya ya kita bereksperimen lah, kita coba install ECU-nya
306N3. Nah, disinilah keajaiban terjadi. Itu ternyata ya pakai ECU N3 ya, 306N3 itu segala sesuatunya itu di 306 MY2000 itu normal dan berfungsi gitu ya. Bahkan remote berfungsi, terus kemudian AC berfungsi gitu ya. Terus kemudian rain sensor berfungsi. Jadi tidak ada fungsi yang nonaktif gitu meskipun menggunakan ECU 306 begitu ya. Jadi itu ilmu baru lah ya, ilmu baru. Jadi ternyata 306 MY2000 itu bisa pakai ECU-nya 306N3 ya. Nah, terus kemudian kemarin juga ada beberapa parts lain yang kita ganti, juga ada panel-panel yang kita repaint ya. Ada beberapa panel-panel yang kita repaint seperti kap mesin, terus kemudian fender sebelah kiri, kemudian bumper depan, terus kemudian engine bay tentunya ya gitu. Jadi proses pengerjaan kurang lebih 1 bulan lah ya. Pengecetan kemarin dibantu sama Garasi Project ya, Om Dendra, terima kasih ya. Nah, jadi sekarang sudah selesai mobil ini. Sekarang saya bawa ini mobilnya. Alhamdulillah tidak ada kekurangan satu apapun. Sudah beberapa hari kita coba tes jalan, bahkan saya sudah pakai PP Bandung Jakarta 2 kali, itu sekarang aman ya. Dan sekarang saya rajin pasang ini di sini ya, pasang voltmeter ya, untuk mengantisipasi kejadian yang sama agar tidak terulang lagi ya gitu. Jadi normalnya itu harusnya sekitar 13, 14 segituan lah voltasenya mainnya ya gitu. Apalagi kalau malam karena lampu semua nyala dan segala macam ya, itu harusnya stabil di mungkin 13-an lah gitu, nggak akan menyentuh 14 gitu. Jadi siang sama malam, pemakaian siang pemakaian malam ya pasti beda, karena kalau malam kita nyalain lampu dan segala macam, AC dan seterusnya gitu ya. Kalau siang kan kita nggak nyalain lampu gitu, jadi arus yang dipakai itu minim memang kalau malam begitu ya. Nah, terus kemudian pertanyaan yang selanjutnya adalah habis berapa? Nah, nih ya, ini pasti pertanyaan kunci ya, karena di TikTok juga banyak habis berapa bang, habis berapa om, dan seterusnya ya. Selain tadi pertanyaan yang paling populer adalah penyebabnya kenapa gitu ya. Nah, untuk habisnya berapa, kemarin kurang lebih total habis itu sekitar 16 juta ya, sekitar 16 juta itu sudah termasuk pengecetan, parts, jasa dan lain-lain gitu ya. Jadi ya memang murah mahal itu relatif ya, relatif. Mungkin sebagian orang akan mengatakan mahal habis 16, sebagian akan mengatakan ya cukup murah juga ya ternyata untuk perbaikan separah itu habis hanya sekian misalkan begitu ya. Itu silahkan kita kembalikan ke teman-teman untuk menilai. Tapi intinya adalah mobil sekarang sudah normal kembali, sudah enak dipakainya ya. Yang mudah-mudahan jadi pelajaran buat kita semua. Jadi ya mungkin secara kesimpulan pelajaran yang bisa diambil adalah ya spesifik khusus dari insiden kemarin adalah perhatikan fungsi alternator ya. Alternator biasanya kita cuma concernnya lemah, udah nggak ngisi dan segala macam gitu ya. Nah, tapi ternyata tidak hanya itu, concernnya juga adalah bisa jadi overcharge ya. Kejadian overcharge itu juga ternyata bisa gitu. Terus kemudian pelajaran yang selanjutnya adalah sedia APAR selalu di dalam mobil ya, untuk meminimalisir kerusakan ya kalau misalkan terjadi lagi seperti insiden yang kita alami kemarin gitu ya. Terus kemudian pelajaran ketiga yang bisa diambil adalah jangan panik ya pada saat kejadian seperti itu ya. Karena kalau kita panik ya malah jadi tidak bisa berbuat apa-apa gitu, biasanya malah jadi lari sana lari sini mungkin gitu ya. Jadi malah tidak tertangani gitu ya pada akhirnya jika mengalami hal-hal seperti itu ya. Jadi ya itu aja, paling sekian vlog kita kali ini, mudah-mudahan bermanfaat ya. Resurrection
Gempis Resurrection gitu. Yang mudah-mudahan bermanfaat buat teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.